pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran yang merupakan salah satu pembelajaran kooperatif atau belajar secara kelompok, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan rasa tanggung jawab individu dalam kelompok. Konsep utamanya, setiap siswa menjadi bagian penting dari pembelajaran bersama teman-temannya. Metode pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Metode ini dikembangkan oleh Arison pada tahun 1971 dan sering digunakan dalam konteks kelas untuk mendorong kolaborasi dan juga interaksi antar siswa. Tujuan daripada pembelajaran Jigsaw. Tujuan dari pembelajaran Jigsaw pertama, meningkatkan pemahaman materi di mana siswa memahami konsep dan lebih mendalam melalui pengajaran antar teman. 2. Mendorong kerjasama, membangun keterlibatan sosial dan kolaborasi antar siswa. Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan saat mengajarkan materi. Keempat, meningkatkan kemandirian belajar siswa menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kelima, pengembangan keterampilan siswa saat bersosialisasi dan juga emosional siswa. Keenam, meningkatkan motivasi siswa di mana menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Ketujuh, mendorong pemikiran kritis siswa di mana siswa berpikir secara analisis untuk informasi dari berbagai sudut pandang. Ketujuh, membangun rasa percaya diri, mengajarkan teman sebayanya meningkatkan kepercayaan diri siswanya. Ke-8, meningkatkan hasil belajar. Keterlibatan aktif dan kolaborasi siswa sangat berkontribusi pada hasil belajar yang baik. Pembelajaran Jigsaw tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada proses pembelajarannya. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan tema cara mengurangi dampak pemanasan global. Langkah pertama dalam penerapan Jigsaw adalah pembagian kelompok. Di sini, bagi siswa menjadi 4-6 kelompok kecil, misalnya 5 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan subtopik terkait dengan pemanasan global, seperti kelompok pertama, penggunaan energi terbarukan. Kelompok kedua, pengurangan limbah plastik. Kelompok ketiga, penanaman pohon. Kelompok keempat, transportasi ramah lingkungan. Kelompok kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Langkah kedua adalah diskusi di kelompok ahli, di mana setiap siswa memiliki subtopik yang sama berkumpul dalam kelompok ahli. Dalam kelompok ini, siswa mendiskusikan informasi terkait subtopik mereka, berbagai pengetahuan, dan merumuskan poin-poin penting yang akan disampaikan ke kelompok asal. Siswa dapat menggunakan buku, artikel, atau sumber lain yang relevan dengan mendalami subtopik pada mereka. Langkah ketiga adalah kembali ke kelompok asal. Setelah diskusi di kelompok ahli, siswa akan kembali ke kelompok asal mereka. Setiap siswa bergiliran menyampaikan hasil diskusi dan informasi yang telah mereka pelajari dengan subtopik mereka kepada kelompok asal mereka.
Sekarang kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu adalah penyampaian hasil diskusi ke kelompok asal. Setiap siswa menyampaikan poin-poin penting dari subtopik mereka. Setelah semua siswa menyampaikan poin-poin pentingnya, kelompok akan melakukan diskusi singkat untuk mengaitkan semua informasi yang telah mereka dapat atau pelajari dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak pemanasan global. Di sini ada catatan penting, di mana pastikan untuk mengatur waktu dengan baik agar setiap langkah ini dapat terjadi dengan baik. Kedua, dorong siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi selama penyampaian hasil diskusi di kelompok asal. Dengan langkah-langkah ini, siswa dapat belajar secara kolaboratif dan memahami cara-cara konkret untuk mengurangi dampak-dampak dari pemanasan global. La mira de tu amor.